gotta be so heartless. You got me like. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maun Akbar. Saya selaku mahasiswa di Manajemen Pendidikan Islam dan Sultan Abdurrahman Kulon Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu yang diampu oleh Ibu Yozi Rahmadeni, MSI. Lanjut ke pertanyaan pertama langsung ya. Apakah orang Melayu mampu menghadapi masuknya pengaruh berbagai nilai kebudayaan asing yang datang ke dalam masyarakat Melayu, terutama kebudayaan Barat? Dijelaskan. Oke. Jawaban saya adalah sangatlah mampu, karena Melayu telah memasuki zaman globalisasi, di mana itu terdapat pertukaran antara budaya-budaya yang terutama juga masuknya budaya Barat kepada bangsa Melayu. Nah, dalam era globalisasi ini, adat Melayu harus mempertahankan apa yang ia sudah miliki dan juga siap menyaring adat-adat dari kebudayaan Barat, namun harus disaring yang baik-baiknya menurut saya. Nah, karena itulah yang saya bilang tadi, bahwa bangsa Melayu harus siap menerima era globalisasi seperti saat ini juga. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua adalah, jelaskan yang dimaksud dengan Islam dan Melayu bagaikan dua mata uang yang tak dapat dipisahkan. Oke, sedikit saya jelaskan di sini bahwasanya semua tradisi atau adat dari bangsa Melayu pastinya berdasarkan hal-hal Islami yang sudah diajarkan di Al-Quran maupun sunnah-sunnah yang telah diajarkan. Karena itu di sini saya jelaskan bahwa Melayu dan Islam sangat tidak bisa dipisahkan, karena bisa dibagaikan langit dan bumi ataupun api dan asap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga adalah, jelaskan etos dan etika kerja masyarakat Melayu. Oke, untuk etos dan etika kerja orang Melayu patut diapresiasi, karena bangsa Melayu memandang tinggi orang-orang yang bekerja dengan semangat yang kuat, tekad yang tinggi, serta pantang menyerah. Karena bagi orang-orang yang tidak bekerja atau pengangguran akan dianggap rendah oleh bangsa Melayu, apalagi dia laki-laki. Nah, itu sangat berhubungan atau berkorelasi dengan ajaran Islam yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana cara Anda memelihara dan mengembangkan kebudayaan Melayu? Oke, cara saya memelihara dan mengembangkan adat Melayu adalah dengan tetap menjaga adat atau kebiasaan dari bangsa Melayu sendiri, serta mempromosikan atau menggabungkan adat Melayu di kancah nasional maupun di kancah internasional agar mereka tahu bahwa bangsa Melayu ini adalah bangsa yang indah dan juga harus tetap dilestarikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor dasar yang harus diperhatikan dalam upaya memelihara dan mengembangkan budaya Melayu. Oke, ada 4 faktor yang dimaksudkan, ialah yang pertama adalah manusia sebagai individual, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah peralatan, dan yang keempat adalah komunitas. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu adalah individual, yang mana adalah manusia adalah faktor penentu dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan, karena manusia bukan merupakan subjek pendukung, melainkan juga pencipta dan tujuan dari pemeliharaan budaya itu sendiri. Lalu yang kedua adalah lingkungan. Dimaksudkan lingkungan tersebut sebagai bukanlah semata-mata merupakan sarana bagi kelangsungan hidup manusia, melainkan juga sebagai medan atau tempat yang memungkinkan manusia untuk berjuang melalui karya-karyanya, sehingga tampaklah hubungan struktural antar manusia. Lalu yang ketiga adalah peralatan. Kenapa peralatan? Karena manusia akan menunjukkan martabatnya sebagai manusia sejauh ia mampu menciptakan alat untuk memperkarya dunianya. Lalu yang terakhir adalah komunitas. Komunitas adalah hasil interaksi antara individu yang tergabung di dalam masyarakat. Yang tergabung dalam masyarakat, lalu ada setiap institusi,
interpretasi karya-karya dari individu-individu yang bagaimanapun unik serta orisinalnya akan hilang lenyap kalau tidak ditampung dalam kolektivitas. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah sebutkan 3 hal yang harus mampu dilakukan apabila orang Melayu ingin meraih kembali hidup bermuruah dan menjadi tuan di negerinya, seperti itu. Oke, ada 3. Yang pertama adalah keluar dari tekanan-tekanan eksternal yang sengaja diciptakan dalam zaman penjajahan sampai saat ini. Maksudnya itu keluar dari tekanan-tekanan yang ada dari luar dan mampu merdeka dari tekanan-tekanan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah tidak berpaham keagamaan dalam arti sempit sehingga terkonsentrasi pada ibadah rutin semata dan meninggalkan ibadah sosial. Maksudnya itu kita itu di bumi tidak selalu berpaham kepada satu sumber saja, melainkan juga harus mencari sumber-sumber lain serta menjalankan ibadah rutinitas yang seharusnya harus dijalani, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah hilangkan tabiat bermalas-malasan, hidup sekedar mencari angin. Maksudnya itu adalah janganlah kita bermalas-malasan hanya cuman mencari angin, karena jangan mentang-mentang mempunyai harta yang berlimpah atau banyak kita hanya ingin bermalas-malasan saja dan tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dikerjakan. Baiklah, itu saja jawaban saya mengenai tugas ujian akhir semester. Ada 6 soal di sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.